Baik Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat inilah organ tubuh manusia, kita sebagai ahli gizi itu biasanya kita bermain di ranah klinis. Kita berhitung, kita menganalisis yang kita sebut selama ini kita kenal dengan diagnosis gizi. Diagnosis gizi berasal dari ABCD, yaitu antropometri, biokimia, kemudian klinis, dan dietary history. Nah, tetapi kita punya di dalam tubuh kita itu ada inti sel. Ini yang domainnya lebih banyak dipelajari oleh teman-teman yang preklinis, yaitu teman-teman yang di biomedis ya. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan saya mendapatkan kesempatan untuk belajar di biomedis maupun di klinis sebagai ahli gizi dan biomedis. Nah, ada apa di dalam tubuh kita? Jadi ini dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini kan kita sebut secara umum ini adalah organ tubuh. Nah, kalau kami di biomedis kita menyebutnya ini adalah protein tubuh. Protein tubuh itu bukan hanya sekedar organ-organ tubuh yang tampak saja, ya, yang di dalam pun itu juga adalah organ tubuh, kita sebut juga sebagai protein tubuh. Termasuk di dalamnya protein tubuh itu ada dua, yaitu protein struktural dan protein fungsional. Protein struktural dia adalah yang membangun tubuh kita, organ-organ tubuh, sementara yang fungsional itu termasuk di dalamnya adalah enzim, kemudian hormon, dan sitokin. Ya, nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Nah, itu semua ini adalah tampilan protein tubuh, itu ada blueprint-nya. Ada blueprint-nya. Blueprint-nya ada di mana? Blueprint-nya itu ada di inti sel, di dalam rangkaian kromosom. Nah, ini kalau diuraikan, inilah adalah blueprint atau yang mengkode tubuh kita. Jadi, ibaratnya kalau dalam suatu program komputer, kita lihat misalnya layar komputer kita, zoom kita, tampilannya bagus banget. Tetapi sebenarnya kalau di komputer itu kodenya cuma 2, 1 dan 0. Jadi apa yang kita tampilkan itu 1000 gitu ya kalau kita melakukan programmer. Nah, tubuh kita Allah Subhanahu wa taala juga melakukan tadi pembuatan coding tubuh kita. Tubuh kita yang sempurna alhamdulillah itu dikode oleh 4 basa, yaitu adenin, guanin, sitosin, dan timin. Ini yang kita sebut dengan DNA. Nah, dari DNA, rangkaian DNA inilah nanti ada 50.000 gen manusia. Nah, manusia itu punya 46 kromosom, satu kromosomnya itu lebih kurang sekitar 5 cm, dan Masya Allah ini bisa disimpan oleh dalam inti sel yang besarnya itu 46 kromosom itu ada 22 meter, dan itu disimpan dalam nukleus inti sel yang diameternya hanya 10 mikrometer. Ini luar biasa, teknologi yang luar biasa yang tiada taranya. Nah, apa yang terjadi? Nah, saya mau ini selalu saya jelaskan ketika saya menjelaskan tentang biologi molekuler ataupun bioinformatika ataupun tadi nutrigenomik. Nah, kita punya DNA. Nah, ini yang kita sebut dengan blueprint. Ada saat-saatnya kita tadi DNA kita ini akan berubah menjadi protein tubuh. Ini yang kita kenal dengan regenerasi jaringan. Misalnya kuku kita memanjang, rambut kita memanjang, kemudian akan tumbuh lagi seperti apa yang sudah kita lihat. Itu kenapa bisa tumbuh dengan sempurna? Karena ada kodenya. Kodenya itu disimpan di inti sel. Nah, ibaratnya saya punya buku resep gitu ya. Buku resep ini harus disimpan secara rapi agar tidak rusak. Kemudian ada saatnya buku resep itu saya buka karena saya akan memasak makanan, yaitu bentuknya misalnya opor ayam. Jadi kita buka, kemudian nanti akan saya salin dalam satu untaian skrip ya, satu ungkayan RNA. Jadi nanti dirubah menjadi RNA, setelah ada sketsanya satu lembar, ini yang nanti saya bawa keluar dari perpustakaan saya bawa keluar dari kromosom saya, bawa kemana? Bawa ke dapur. Keluar dari inti sel, kemudian saya akan bawa ke dalam sitosol, dan di sitosol itu, di dapur itu nanti ada, di dalam sitosol itu ada ribosom. Nah, disinilah nanti dapur akan mengolah. Jadi kode-kode RNA itu akan diubah menjadi kode-kode protein. Jadi misalnya di sini di sketsanya ini saya menulis saya ingin memasak opor ayam. Berarti ada bahan-bahannya tuh ayam, kemudian ada santan dan sebagainya. Yang jadi masalah adalah tubuh harus menyiapkan asam amino. Jadi kode-kode RNA ini nanti akan ditukar dengan rangkaian asam amino. Nah, yang jadi masalah adalah ketika saya ingin masak opor ayam, saya tidak bisa menyiapkan asam amino ya yang membentuk suatu protein. Ya, saya ingin masak opor ayam tetapi saya tidak bisa menyiapkan santan, contohnya seperti itu. Maka tadi protein yang terjadi itu bukan protein yang
sesuai dengan RNA. Misalnya proteinnya adalah hemoglobin. Ada satu saja asam amino yang tidak bisa disiapkan, maka prinsip dalam metabolisme protein itu adalah all or none. Semua asam amino harus dipenuhi. Kalau ada satu asam amino yang tidak dipenuhi, maka yang terjadi tadi, saya awalnya ingin masak opor ayam, yang jadinya adalah saya malah membuat ayam goreng. Karena ada satu asam amino yang tidak bisa disiapkan oleh tubuh. Bapak Ibu sekalian, saya coba balik mundur dulu. Kita mengenal yang namanya 1000 hari pertama kehidupan, yaitu 9 bulan masa kandungan dan 2 tahun pertama kelahiran. Apa yang terjadi? Bapak Ibu bisa lihat di sini ada grafik ya, grafik umur dengan grafik tinggi badan. Nah, mulai masa kehamilan yang tadi saya katakan 1000 hari pertama kehidupan sampai nanti kelahiran sampai 2 tahun, ini motor utama penggerak pertumbuhan dan perkembangan adalah gizi. Istilah nanti kenapa akhirnya ada yang kita pelajari dengan nutrigenetik ya. Nah, disinilah nih, selama gizinya itu terpenuhi secara baik, ya, mulai dari masa kandungan sampai 2 tahun pertama, is okay, nggak ada masalah. Tidak akan ada masalah dari pertumbuhan dan perkembangan. Asalkan ini tercukupi. Kenapa? Karena masa pertumbuhan itu ya, masa 1000 hari pertama kehidupan, organ-organ tubuh kita belum terbentuk secara sempurna. Jadi motor penggeraknya adalah gizi. Dan Bapak Ibu sekalian, jangan kita melihat ini, wah ini hanya grafiknya antara panjang badan dengan umur, ya, dengan umur seperti itu. Kita lihat di dalamnya, jreng ini dia nih. Ternyata kita memang bisa mengukurnya panjang badannya, tetapi di saat yang bersamaan secara inline, ternyata di dalam kandungan ini sedang pembentukan organ-organ tubuh kita. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada yang gray area, ada yang abu-abu dan ada yang pink ya, ada yang pink. Nah, masa-masa yang gray area abu-abu ini harus dipenuhi nih zat gizinya nih. Kalau ini tidak bisa dipenuhi, yang terjadi apa? Tadi akan terjadi pembentukan organ yang tidak sempurna. Sebagai contoh, anak-anak yang lahir dalam kondisi BBLR itu ada kemungkinan ya, ada resiko di depannya itu 40 tahun kemudian dia akan terkena penyakit jantung. Ini yang kita sebut dengan hipotesis Barker, yaitu teori plastisi ya. Bagaimana tadi memang akan terjadi pembentukan tubuh ya, akan terus berlangsung, tapi hati-hati ketika ada satu asam amino yang tidak bisa dipenuhi oleh tubuh, maka disinilah akan terjadi penyimpangan. Dan disinilah akhirnya ada sesuatu organ tubuh yang tidak sempurna ya. Bisa jadi kalau organ tubuh yang tidak sempurna, is okay, mungkin ya, mungkin saya bilang mungkin karena tadi ada teori kemungkinan terjadinya penyakit jantung. Yang saya khawatirkan adalah ketika terjadi mutasi gen, ketika tadi gennya itu tidak bisa ya tidak sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT. Gen manusia itu kan didapatkan dari bapak ibunya. Ya, bapak ibunya misalnya bapak ibunya tinggi, tetapi karena di sini terjadi asupan nutrisi yang tidak baik, asupan gizi yang tidak baik, hati-hati bisa terjadi mutasi gen. Mutasi gen banyak sekali penyebabnya. Nah, mutasi gen itulah yang nanti akan kita jadikan patokan dasar dalam membuat nutrigenetik. Nah, balik lagi ke sini Bapak Ibu sekalian, di sinilah yang menjadi jendela kritis perkembangan janin. Ya, dan ini terus berlangsung sampai 2 tahun pertama kelahiran. Ya, ini menjadi peran ahli gizi nih luar biasa. Kenapa? Karena di sini organ-organ tubuh kita belum ada yang sempurna. Ya, organ-organ tubuh kita belum ada yang terus sempurna. Ya, termasuk bagaimana si anak itu mendapatkan ASI eksklusif secara tepat, termasuk pemberian MPASI secara baik, tidak boleh memberikan MPASI sebelum waktunya karena ada risiko-risiko terjadinya kerusakan jaringan dan kerusakan organ tubuh. Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini bagaimana gangguan gizi pada masa janin dan usia dini. Nih, saya langsung ke sininya. Di sini bisa mengganggu perkembangan otak, gitu ya, mengganggu pertumbuhan dan metabolik program ya. Terjadi penyakit-penyakit yang kita sebut dengan penyakit degeneratif, hipertensi, diabetes, obesitas, penyakit jantung koroner dan stroke.
saya kembali ke gen. Jadi gen kita itu secara umum didapatkan ya, intinya didapatkan dari perpaduan antara zigot dengan sperma. Kemudian nanti akan berkembang, itu akan berkembang menjadi zigot ya, antara sperma dengan sel telur menjadi zigot, kemudian nanti akan menjadi morula, blastula, dan akhirnya menjadi janin. Bapak-Ibu sekalian, setelah terjadinya ini perpaduan antara sel telur dengan sel sperma dalam sebuah zigot, inilah kromosom kita, kromosom manusia. Ya, jadi dari perpaduan dari satu sel tadi, dari zigot dan dari sel telur dengan sel sperma, akhirnya perpaduan tuh ada 46 kromosom, yaitu kromosom yang dari bapak dan kromosom yang dari ibu. Nah, kita punya 23 pasang atau 46, dan ini semua ya selama bapak ibunya sehat, kemudian asupannya juga baik, kodenya tuh akan ada seperti ini, tidak berubah. Ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya, agar manusia itu bisa tumbuh secara baik. Bapak Ibu sekalian, ini nantilah yang nanti kode-kode ini ada 50.000 gen yang nanti akan diterjemahkan dalam bentuk tadi dari DNA menjadi RNA, kemudian menjadi protein. Nah, protein itulah yang nanti menjadi organ tubuh kita, protein struktural maupun menjadi protein fungsional, menjadi enzim, hormon, dan sitokin. Nah, kalau kita lihat nanti di dalam kromosom yang seperti ini, kan ada nih, yang satu ini adalah yang satu ini dari bapak kita, yang satu ini dari ibu kita. Nah, kadang kita mendapatkan kondisi yang homozigot. Homozigot itu maksudnya gimana? Sederhananya gini, misalnya bapak kita tinggi, ibu kita tinggi, maka menjadi A besar, B besar. Kemudian bapak ibu kita keriting, ibu kita keriting, maka B besar, B besar. Nah, misalnya kita mendapatkan bapak kita tinggi, ibu kita pendek, maka ini yang kita sebut dengan heterozigot, yaitu A besar dengan A kecil. Bapak kita punya rambut lurus, ibu kita punya rambut keriting, maka B besar dan B kecil. Nah, kita given nih, kita tidak bisa menolak. Ya, di antara artinya ini adalah takdir yang Allah berikan kepada manusia. Ya, kita tidak bisa memilih misalnya bapak kita tinggi, kemudian ibu kita pendek, kemudian kita milih, saya mau agar diri saya menjadi tinggi gitu ya. Kita milih gen seperti ini, nggak bisa. Ini adalah domain Allah Subhanahu wa taala, sehingga Bapak-Ibu sekalian, inilah kalau dalam ajaran agama kita, pada saat kita tadi ya melakukan fertilisasi, baca doa. Kemudian inilah juga dalam semua hal yang kita lakukan, doa itu adalah yang utama, karena ada domain-domain yang kita tidak bisa melakukan intervensi apapun. Ya. Ini kembali lagi ke tadi, dari DNA itu nanti akan menjadi RNA, kemudian menjadi protein. Bapak-Ibu sekalian, tadi saya menyampaikan bahwa asam aminonya itu ada 20 asam amino yang harus disiapkan. Misalnya saya akan membentuk hemoglobin, ya maka harus tersedia nih asam-asam amino yang membentuk hemoglobin. Asam amino itu kita kenal ada 20 ya. Ada lisin, arginin, histidin, sistein, metionin, prolin, fenilalanin, tirosin, triptofan, dan sebagainya. Ini sudah kita sering kenal. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian. Tadi kan ada coding ya Bapak Ibu nih, coding RNA. Jadi kalau DNA itu kan ATGC ya, ada timin, timin kemudian guanin ya. Sementara kalau RNA itu kodenya T-nya itu dirubah menjadi U. Ya, jadi misalnya fenilalanin itu dikoding oleh UUU ya dan UUC. Kemudian leusin itu kode RNA-nya adalah UUA, UUG, CUU, CUC, CUA gitu ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan variasi genetik. Maksudnya apa? Misalnya rambut keratin, ya rambut itu adalah protein keratin. Itu dibentuk oleh leusin, valin gitu ya, misal prolin. Nah, tapi kode DNA dan RNA-nya itu boleh jadi berbeda gitu. Kode DNA-nya boleh jadi berbeda sehingga ada variasi. Ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ada rambutnya pirang, ada rambutnya hitam. Kenapa? Karena
ada kode genetiknya yang berbeda, walaupun sama-sama leusin. Karena leusin ini ternyata dibentuk dari bukan hanya satu kode gen, bukan hanya satu kode RNA, tapi leusin itu dibentuk oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, seperti itu. Dan ada variasinya. Ya, seperti itu. Nah, artinya gini Bapak Ibu sekalian, selama kode gennya itu yang kita sebut dengan asli, ya, tidak berubah dari kaidah yang tabel ini yang kita sebut dengan wild type. Ya, ini adalah kode-kode yang natural yang Allah ciptakan, Allah berikan kepada manusia. Selama variasinya itu sesuai dengan yang ada di sini, is okay. Itu tidak akan menjadi masalah klinis, itu tidak akan menjadi masalah patogenik, ya. Karena ini adalah variasi yang natural. Termasuk misalnya kalau kita lihat ada ayam, ya, jenggernya, filialnya, ada yang bentuknya, misalnya ayam bekisar itu kan tidak ada mahkotanya itu yang berbentuk segitiga, tapi dia melengkung karena dia gennya itu adalah dari gen ayam hutan, ya, seperti itu. Nah, begitu juga manusia itu tadi selama dia tidak tertukar, nih misalnya ini prolin itu CCU, CCC, CCA, CCG. Itu oke, nggak ada masalah. Tapi yang akan bermasalah adalah kalau misalnya di sini C-nya ini berubah nih jadi A nih, atau tertukar tempat, itu yang nanti akan jadi masalah. Itu yang akhirnya akan menjadi kelainan gen. Ya, kelainan gen. Saya ambil contoh misalnya insulin. Insulin itu setelah saya analisis, dia terdiri dari 110 asam amino. Dan urutannya ini asam amino. Jadi Bapak Ibu nih ya, jadi ini yang kita sebut RNA, kode RNA, dan di sini adalah kode dari asam amino. 3 RNA ini mengkode 1 asam amino. Saya langsung fokus kepada asam amino dari insulin. Insulin itu dia terdiri dari 110 asam amino. 100 asam amino ini mutlak dan mutlak, tidak boleh urutannya berubah. Ini yang kita sebut dengan natural atau wild type. Wild type artinya qadarullah ini adalah susunan dari asam amino insulin. Kalau kita rangkai, ya kita rangkai. Jadi kan asam amino itu ada yang bentuknya lurus, ada yang bentuknya helix, ada yang bentuknya coil, kemudian ada yang bentuknya macam-macam di sini. Nah, ini kalau kita rangkai dari satu asam amino pertama sampai asam amino 110 bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Jadi protein itu adalah ibarat seperti, kalau saya mau logikakan, seperti mainan Lego. Dia disusun-susun tuh, bongkar pasang satu dengan yang lain. Nah, misalnya kita akan membuat mobil. Sudah ada panduannya tuh membuat mobil, anak Legonya harus dipasang seperti ini, dirangkai. Nah, pertanyaannya adalah misalnya roda mobil itu ditaruh di atas, apa jadinya gitu? Roda depannya di atas, roda belakangnya di bawah. Yang jadi nyungsep itu mobil. Nah, begitu juga protein ini sudah ada suratan takdirnya Bapak Ibu sekalian. Dia rangkaiannya harus begini agar dia bisa berfungsi sebagai insulin yang natural. Ya, seperti ini nih rangkaiannya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika nanti ada insulin yang kodenya berbeda. Nah, ini bisa dianalisis. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah zaman sekarang itu sudah ada website namanya NCBI yang dia itu merangkum seluruh gen. Gen manusia itu ada 50.000, ditambah lagi dia sudah mengidentifikasi gen COVID pun sudah teridentifikasi, gen hewan, tumbuh-tumbuhan itu sudah teridentifikasi. Nah, kalau kita lihat di sini fungsi utama peran dari insulin itu adalah dia mengatur regulasi dari metabolisme karbohidrat dan lipid. Ya, apa yang terjadi kalau ada kodenya yang tertukar? Yang terjadi tadi akan terjadi gangguan terhadap regulasi karbohidrat dan lipid. Nah, inilah yang kita akan pelajari di nutrigenik. Nah, sebagai contoh ini kita lihat. Saya analisis lagi di NCBI, insulin itu dia terletak di kromosom 11. Jadi kita punya 23 pasang kromosom, ya, 23 pasang kromosom,
dan dia terletak di kromosom 11. Ini 11p15.5 ini artinya kita punya ada lengan peptid ya, lengan panjang dan lengan pendek. Jadi insulin itu ada di lengan panjang di urutan ke-15 dari kromosom 11. Ya nggak usah bingung-bingung deh. Jangan terlalu bingung. Saya cuma sekedar menginformasikan aja bahwa 50.000 gen itu terdapat di sini semua. Makanya ketika ditanya saya waktu mau masuk lab, gen yang mana yang Bapak mau teliti? Nah, itu saya harus mengidentifikasi 50.000. Ya karena biayanya juga bukan hal yang murah Bapak Ibu sekalian. Nah, akhirnya saya balik lagi saya melalui, kalau tadi kan insulin ini kan 110 ya. Ini adalah asam aminonya Bapak Ibu sekalian. Nah, asam aminonya itu satu metionin itu menggambarkan 3 RNA atau 3 DNA. Nah, saya akhirnya mengkaji nih. Bapak Ibu sekalian bisa bayangin ternyata inilah kode DNA dari insulin dan ini hampir semua manusia punya kode genetik yang sama. Jadi kemiripan kode genetik dari sebuah insulin, ya kode genetiknya punya kemiripan 99,9 dan hanya ada 0,1% yang berbeda. Ya. Jadi 99,9% gen insulin itu sama, ya semua manusia. Tapi Bapak Ibu sekalian dari 0,1 yang berbeda, inilah yang nanti akan menjadi patokan nutrigenik. Dan inilah yang nanti menjadi patokan kita harus makan apa yang harus diatur, apa yang terjadi ketika ada 0,1 ya, ketika ada 0,1 gen yang berbeda atau yang tertukar. Ya, ini adalah kode-kodenya. Jadi ini hanya 4 huruf saja nih, 4 huruf saja nih kodenya. Ini yang menggambarkan insulin. Jadi dari 4 huruf DNA ini yang menggambarkan proteinnya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, baik. Kita lihat di NCBI itu sudah bisa terprediksi tuh bahwa insulin itu dia diproduksi di mana? Dia diproduksi di pankreas. Ini yang kita sebut kalau di biomedik itu kita sebut dengan ekspresi gen. Ekspresi gennya ada di mana? Produksinya di mana? Di organ pankreas. Itu semua hormon, enzim, itu semua sitokin, itu semua ada di dalam NCBI. Oke. Nah, saya balik lagi ke sini. Bapak Ibu sekalian, ini adalah tentang nutrigenik. Sebelum saya masuk ke dalam nutrigenomik. Nutrigenik itu adalah ilmu variasi genetik terhadap respon diet dengan memfokuskan pada studi individu yang berbeda. Ini yang tadi saya katakan yang berbeda. Satu atau lebih mutasi gen tunggal polimorfisme, SNP, ya single nucleotide polymorphism. Jadi maksudnya begini, ini ada kode gen untuk insulin. Ada 1 huruf saja yang berbeda, wassalam, itu pasti akan terjadi gangguan, ya. Nah, gangguannya yang jadi masalah adalah ketika perbedaannya ini apakah juga merubah kode asam amino. Nah, selama tertukarnya kode gennya ini tidak merubah kode asam amino, ini yang kita sebut dengan variasi genetik, ya, variasi genetik. Nah, kita lihat sekarang gimana sih kita pengen tahu apa saja yang menyebabkan patogenik. Jadi ada tampilan seperti ini, kemudian diklik nih nanti, diklik ininya nih, clinical source-nya, ya, sumber kliniknya sama SNP, SNP. Ini SNP ini nama lain tadi dari mutasi gen. Jadi diklik ini, klik ini. Nah, nanti di bawahnya tuh disajikan. Nah, kita pilih mana yang benar-benar akhirnya membawa implikasi, membawa dampak terhadap patogenik, terhadap masalah secara klinis, ya, memberikan dampak patogenik. Nah, nanti saya tinggal klik di sini nih kodenya. Nah, kita lihat di sini. Apa yang terjadi ketika saya klik bahwa ada perubahan alel. Alel T itu berubah menjadi alel C. Pada nomor berapa gitu ya, pada nomor berapa di sini, ini diidentifikasi. Jadi saya tidak terlalu mau menginikan pada urutan keberapanya, tapi diidentifikasi di website ini. Ini ada kode-kodenya. Nah, kita lihat nih, perubahannya adalah perubahan dari T menjadi T.
Apa yang terjadi ketika ada perubahan T menjadi C? Nah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah artinya dengan kondisi sekarang tinggal klik nih. Ini berdasarkan riset ya Ibu-ibu, Bapak-Bapak. Jadi berdasarkan riset, tinggal klik di sininya. Riset yang terkait mengenai perubahan dari T menjadi C. Kalau saya klik risetnya ini dia nih Bapak Ibu sekalian. Ya. Perubahan satu kode satu huruf aja dari T menjadi C. Implikasinya ini yang menyebabkan dari insulin yang berubah. Ya, jadi diabetes yang terjadi pada masa neonatal ini bisa terjadi karena adanya perubahan gen. Ya. Kemudian perubahan gen insulin, mutasi gen insulin ini akan menjadi kasus neonatal diabetes yang permanen, ya, menjadi anak-anak. Kemudian ada lagi yang di sini nih. Jadi walaupun misalnya di sini yang sini nih, saya pas saya buka di sini. Jadi walaupun misalnya si anak ini adalah heterozigot, artinya bapaknya tidak diabetes, kemudian ibunya diabetes, tetapi si anak itu mendapatkan gen insulin, terjadi mutasi gen insulin, ya ternyata walaupun itu adalah heterozigot, dia akan menjadi potensi diabetes mellitus, ya, karena adanya mutasi. Ya. Artinya dalam kondisi yang normal saja, yang wild type, tidak ada mutasi gen, ya, heterozigot, ada faktor keturunan, salah satunya ada kemungkinan dia ada diabetes. Nah, ditambah lagi, misalnya selama kehamilan, si ibu ini sering mengkonsumsi obat-obat tanpa resep dokter, kemudian tidak kurang menjaga asupan zat gizinya, yang akhirnya akan menjadi mutasi gen. Nah, ini walaupun dia heterozigot, si anaknya bisa terjadi diabetes secara permanen. Itu secara umum saya menyampaikan tentang insulin. Pertanyaannya akhirnya begini, apa yang harus saya lakukan untuk mengetahui nutrigenetik saya? Seperti itu. Ini juga akhirnya menjadi tanda tanya saya. Kenapa? Karena kalau saya misalnya langsung melakukan tes gitu ya tentang gen dalam diri saya yang terjadi mutasi, itu mahal. Dan tadi 50.000 saya mau tes yang mananya, artinya wild type-nya aja itu sudah satu pemeriksaan sendiri, ditambah yang mutan itu menjadi 2 pemeriksaan, ya. Nah, sekarang kita domainnya adalah balik lagi di penjelasan awal, selama tidak ada gangguan klinis, artinya pertumbuhan kita baik, pertumbuhan kita tidak ada gangguan, kemudian kita sehat, ya artinya balik lagi, kenapa kita harus melakukan analisis gen kita, ya. Nah, kalau kita sebagai ahli gizi dalam tata laksana gizi, kita balik lagi di awal, yaitu melakukan 4 hal tadi, A, B, C, D. Antropometri kita bermasalah enggak? Kemudian data-data laboratorium kita bermasalah atau tidak? Kemudian kita punya gejala klinis atau enggak? Ya, kalau dietary history juga ya bisa, itu sebagai patokan. Kita sudah makan gitu ya, ternyata berat badan kita sesuai dengan asupan kita, oke, berarti nggak ada masalah. Artinya ini adalah screening tahap awal kita sebagai ahli gizi, A, B, C, D. Antropometri, biokimia, klinis, dietary history. Kalau 4 hal ini tidak ada masalah, oke, nggak ada masalah. Artinya tidak perlu dilanjutkan untuk menganalisis genetik mutan kita. Gitu. Tapi kalau dari 4 hal ini ada masalah, baru kita lanjut kepada tadi ya, harus didetailkan dulu. Ya, kita sebagai seorang yang kritis ya, ya harus merujuk dulu nih literaturnya. Karena tadi untuk menentukan satu gen saja itu seperti menemukan satu jarum di tumpukan jerami. Akhirnya balik lagi ketika saya waktu mau melakukan analisis, saya harus buka lagi jurnal-jurnal, saya harus baca lagi agar tadi saya bisa menentukan gen yang mana. Termasuk misalnya terjadi anemia bulan sabit. Anemia bulan sabit secara bioinformatika itu ada satu gen yang menyebabkan sel darah merahnya itu tidak konkav, ya, tidak berbentuk
tidak berbentuk cembung seperti ini, tapi berbentuknya seperti bulan sabit. Itu karena ada satu mutasi gen, akhirnya terjadi anemia bulan sabit. Oke, saya lanjut. Kemudian kalau nutrigenomik, apa sih nutrigenomik? Nutrigenomik itu adalah ilmu yang mempelajari efek makanan dan minuman yang kita konsumsi terhadap respon gen dalam tubuh. Nah, pertanyaan saya, tadi disampaikan, gen yang mana lagi nih? Gen yang mana lagi? Yang kita harus berhitung kembali, menyesuaikan tubuh kita, ya. Atau tadi kita makan ini, dampaknya apa kepada gen kita? Ya, Bapak Ibu sekalian, kita harus pertama yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita dengan sangat sempurna, ya, dengan membekali tubuh kita itu dengan alat-alat yang luar biasa, yang ibaratnya kita tidak perlu mikir dan tidak perlu menggerakkan. Termasuk misalnya kita tidur, ya, kita nggak usah mikir gimana jantung kita tetap memompa gitu ya, memompa walaupun kita dalam kondisi tidur. Kita tidak perlu berpikir bagaimana paru-paru kita tetap melakukan penyaringan udara, ginjal kita tetap melakukan penyaringan cairan, ya, karena memang sudah diprogram seperti itu. Nah, sekarang kalau kita makan, kita minum, itu memberikan efek apa? Nah, balik lagi, ada pertanyaan kita, bagaimana respon tubuh dalam menerima tamu? Nah, yang maksud saya tamu ini tadi, dalam tubuh itu ada 3 senyawa yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Yang pertama adalah makanan. Ini diolah menjadi bentuk metabolisme zat gizi. Yang kedua, senyawa xenobiotik. Ini akan masuk dalam metabolisme xenobiotik. Apa saja yang termasuk xenobiotik? Xenobiotik termasuk obat-obatan, polutan, itu akan nanti masuk dalam metabolisme xenobiotik. Kemudian parasit dan kawan-kawan, amuba, cacing, bakteri, itu akan masuk dalam sistem imun. Jadi, ini yang tadi saya katakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah membentuk, memberikan respon tubuh kita, apapun yang masuk dalam tubuh kita akan segera diterima oleh front office-nya. Kalau makanan, metabolisme zat gizi, xenobiotik, metabolisme xenobiotik, parasit dan kawan-kawan itu akan diterima oleh sistem imun. Nah, balik lagi ke judul tentang nutrigenomik. Berarti saya pengen tahu nih, ketika makanan masuk, makanan itu memberikan respon genetik apa? Ini sebagai contoh, kita makan karbohidrat saja ya. Misalnya kita contoh karbohidrat saja kita makan, maka di front office tubuh kita atau di mulut sudah siap itu enzim. Enzimnya adalah enzim amilase. Ya, dia akan membantu mencerna amilum, ya, menjadi polisakarida menjadi disakarida, sudah mulai dipecah. Nah, sebanyak apapun makanan kita makan 1 suap, 2 suap, 3 suap, 4 suap, 5 suap, itu akan produksi amilase terus bertambah. Ini ambil hikmahnya aja nih. Saya sempat menangis ketika belajar tentang enzim amilase. Nah, ternyata kecepatan reaksi enzim itu tidak serta-merta kita makan sebanyak apapun enzim langsung diproduksi, tidak. Dia punya yang namanya kecepatan konstan. Sehingga kalau kita makan banyak, ya sudah, enzimnya akan terproduksi seperti ini aja. Sehingga saya akhirnya nangisnya kenapa? Saya ingat akhirnya saya membuka suatu hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa istilah tadi, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk udara. Kenapa? Karena tadi memang ternyata ada hikmah Rasulullah. Hatinya ini luar biasa ilmu. Baru terbukti sekarang ini. Bagaimana halnya kalau kita makan terus mengisi perut kita dengan makanan? Wassalam, enzim tidak akan diproduksi. Yang terjadi akhirnya akan memberatkan kerja organ tubuh kita lainnya. Ya artinya yang harusnya sudah mulai dicerna oleh enzim amilase, loss. Enzim amilase tidak bisa mencerna karena memang dia punya keterbatasan. Nah, Bapak Ibu sekalian, enzim itu ya kita taunya kan enzim amilase itu kita taunya enzim. Nah, kalau kita analisis secara bioinformatika, ternyata amilase itu adalah protein fungsional yang sudah ada kode gennya. Jadi kalau di NCBI, akhirnya saya waktu mau menyusun makalah ini, saya cek tuh amilase untuk Homo sapiens atau manusia.
ternyata dia kodenya adalah AMI A1. Nah, ini yang tadi nutrigenomik, kita makan apapun pasti akan mengaktifasi gen kita, apakah itu enzim, apakah itu hormon, gitu ya. Kalau enzim, apa beda enzim dengan hormon? Enzim di mana dia diproduksi, di situ dia digunakan. Kalau hormon, antara tempat produksi dengan tempat menggunakannya itu berbeda. Ya, sebagai contoh, enzim amilase ada di mulut, di lidah, digunakan di situ juga. Hormon pankreas dia diproduksi hormon insulin dia diproduksi di pankreas, nanti akan digunakan di sistem peredaran darah seperti itu. Nah, ketika kita makan, ya maka akan otomatis mengaktifasi enzim kita, ya akan mengaktifasi gen enzim kita, enzim amilase. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, enzim amilase ada di mana, gitu ya? Enzim amilase itu ada di kromosom pertama. Kromosom pertama di lengan P nomor 21 nih. P1P21,1. Ya, jadi dihitung dari atas tuh 21. Ya, artinya kita makan apa, gen kita pasti langsung teraktivasi. Dan tadi tidak akan salah, enzim amilase akan membantu mencerna amilum, dia tidak akan mencerna protein, ya. Sudah otomatis. Kan sudah otomatis seperti itu. Nah, ini dia nih, kalau kita diuraikan seperti ini, ya, dia akan mengaktifasi sendiri. Nah, enzim amilase itu ada di mana? Enzim amilase di web NCBI, dia diproduksi di pankreas dan di saliva nih, kelenjar saliva. Ya, paling banyak ada di kelenjar sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, maksud saya begini, respon tubuh itu luar biasa. Sebagai contoh tadi, kita makan, maka gen kita akan teraktivasi. Nah, terkait masalah status gizi ini penelitian yang saya lakukan. Jadi saya menganalisis anak stunting, maka status gizi ya dia akan dipengaruhi oleh asupan, ada faktor keturunan berarti gen juga ya. Kemudian di sini gen juga ada gen ada IGF ya, growth factor 1 ya, ada growth hormone ya, ini kan adalah tadi hormon yang dia ada kode gennya juga nih. Ini adalah protein fungsional ya, ada protein fungsionalnya. Nah, nanti dipengaruhi oleh parasit. Ketika parasit masuk, ada gen juga nih yang nanti akan bereaksi ya. Bereaksinya tadi untuk menghadang parasit tersebut. Ketika akhirnya nanti parasit tersebut merusak usus kita, inflamasi kita, gen juga nanti akan teraktivasi ya. Penelitian saya mengaktifasi gen namanya gen REC1B, gen regenerasi 1B ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang di awal tadi sempat saya melakukan screeningnya. Apa sih screeningnya? Kita ingin mengetahui gen kita teraktivasi. Akhirnya tadi inilah ilmu gizi, bahwa apa yang kita lakukan ABCD tadi ya, antropometri, biokimia, klinikal, dan dietary history, itu sejalan dengan adanya perubahan gen yang ada dalam tubuh kita. Sebagai contoh, saya mengukur anak-anak, panjang badan anak-anak, kemudian saya ukur juga nih panjang badan anak-anak, dan saya mengukur gen ya, tapi saya levelnya level di protein ya. Jadi REC1B ini nama protein dan nama gennya sama. Nah, ternyata anak-anak yang mengalami penurunan nilai Z-score saya ukur selama 6 bulan, itu ternyata ya, anak-anak yang mengalami penurunan nilai Z-score ternyata terjadi peningkatan protein REC1B. Artinya apa? Bahwa anak-anak yang mengalami inflamasi usus, mengalami stunting, mengalami penurunan nilai Z-score, itu sudah ada masalah di ususnya. Ya, sehingga penyerapannya terganggu, sehingga asupan zat gizinya juga tidak optimal. Seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan REC1B untuk apa? Untuk melindungi inflamasi yang ada di dalam usus. Ya, jadi saya tahunya dari mana? Ya, dari jurnal-jurnal, dari penelitian-penelitian. Itu dia. Akhirnya tadi kita mau nggak mau harus belajar untuk mengetahui hal tersebut. Nah, kemudian saya lihat nih malabsorpsi. Jadi inflamasi itu terkait dengan masalah malabsorpsi. Ternyata ada korelasi antara mereka yang mengalami inflamasi dengan mengalami gangguan penyerapan. Nah, apa yang terjadi kalau penyerapannya terganggu ya?
nutrisinya juga tidak, zat gizinya juga tidak akan baik ya. Saya percepat saja, ternyata mereka juga yang mengalami inflamasi, malabsorpsi, akan mengalami pula perubahan nilai Z-score. Walaupun ini tidak signifikan, tetapi secara prosentase ini cukup banyak. Jadi anak-anak yang mengalami penurunan nilai Z-score, dia akan mendapatkan nilai angka silosa kurang dari 20 mg per desiliter. Artinya ini nih, kalau nilainya di bawah dari 20 mg per desiliter, dia terjadi malabsorpsi. Bapak Ibu sekalian, kemudian ini yang terakhir, bagaimana penerapan nutrigenomik? Ya, karena sudah pasti tubuh kita kalau kedatangan tamu pasti sudah memberikan respon, baik itu makanan, cyanobiotik maupun sistem imun, parasit. Nah, sekarang penerapannya bagaimana? Sebagai contoh, misalnya ini sekarang masanya pandemik, ada virus yang masuk ke dalam tubuh kita, ada respon imun non spesifik terhadap infeksi virus. Mengaktifkan apa? Mengaktifkan interferon. Ya, mengaktifkan interferon. Ini adalah gen proinflamasi. Ya, ada gennya namanya gen interferon. Nah, gen interferon itu kalau kita uraikan, dia adalah sitokin. Sitokin dia adalah protein fungsional. Dia terdiri dari leusin, serin, glutamin, ya, arginin dan sebagainya. Ini komposisinya nih, satu molekul. Jadi satu molekul interferon itu mengandung 189 asam amino dari 20 asam amino. Ini nih macamnya nih jumlahnya ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti akan diaktifasi juga nih ketika virus masuk ke dalam tubuh kita, awalnya akan mengaktifasi interferon. Otomatis nih akan teraktivasi. Kemudian yang kedua, dia akan mengaktifasi IgM, ya, imunoglobulin M. Nah, imunoglobulin M itu pun juga punya molekul yang lebih besar. Dia komposisinya ada jumlah asam amino yang membentuknya adalah 453 asam amino. Kemudian Bapak Ibu sekalian nanti ada juga IgG, ya, selain IgM ada IgG. Kenapa yang rapid test awal-awal kita cek IgG dan IgM ya, karena itu akan teraktivasi. Nah, IgG itu lebih kecil, molekulnya ada 317 IgG. Nah, sekarang artinya ingat tadi yang di awal tentang dogma sentral. Ketika diuraikan ini berarti kita harus menyiapkan nih bahan makanan ini. Ini kan adalah kebutuhan ya. Ini kebutuhan untuk mengaktifasi. Sama halnya tadi, kita akan masak opor ayam, ya kita harus menyiapkan asam-asam amino ini nih. Kita harus menyiapkan asam-asam amino ini, jumlahnya maupun jenisnya. Akhirnya saya bikin semacam tabulasi, misalnya saya makan telur, ya telur itu mengkontribusi 386 asam amino. Kemudian misalnya kita makan kedelai atau tempe, dia memberikan kontribusi 521 asam amino. Kemudian kita hitung kompilasi antara kebutuhan dengan asupan asam amino. Nah, disinilah kita melakukan analisis asam amino antara kebutuhan dengan yang kita makan. Lah ini kok ada insulin? Ya misalnya dalam kondisi begini juga kita kan insulin tetap harus diproduksi ya. Artinya nih kondisi secara umum insulin tetap diproduksi, interferon diproduksi karena ada paparan virus, IgM diproduksi, IgG diaktifasi gitu ya. Jadi kebutuhan kondisi tubuh ketika terjadi pandemik, ketika terjadi paparan COVID, kebutuhan asam amino secara jumlah adalah 1069. Dan akhirnya kita makan tadi kacang kedelai, telur gitu ya. Inilah tercukupinya seperti ini. Tercukupinya, nah Bapak Ibu bisa lihat. Yang merah-merah ini yang minus-minus ini adalah kekurangannya. Kalau yang hitam ini berarti sudah tercukupi ya, sudah tercukupi. Nah, kan kita juga ini kan baru satu kali makan, nanti ada hitungannya sendiri ya kalau per porsi. Ini saya baru berhitung secara molekulnya saja, baru menghitung secara molekulnya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat. Ini hikmah Allah Subhanahu wa taala benar-benar menyiapkan manusia itu dengan persenjataan yang luar biasa. Bapak Ibu bisa lihat. Nih, yang kuning-kuning ini kan adalah asam amino esensial. Artinya mutlak harus didapatkan dari makanan. Dalam kondisi kita terpapar oleh virus, kita lihat asam amino esensial, kekurangan asam amino esensial itu hanya 2.
ya hanya dua, ya, yaitu histidin dan treonin nih. Kekurangannya adalah histidin 13, treonin itu adalah min 23. Ya, artinya Bapak Ibu sekalian, ini asam amino walaupun kurang, ya, ini bukan asam amino esensial, ini adalah asam amino non esensial. Ya, ini bukan asam amino esensial, ini adalah asam amino non esensial. Artinya, inilah kenapa kalau kita belajar lagi respon terhadap inflamasi, pasti akan terjadi katabolisme. Pasti terjadi pemecahan protein-protein tubuh. Untuk apa? Untuk mensuplai asam-asam amino non esensial. Ya, seperti itu. Jadi, untuk paparan ketika misalnya takdir kita terkena COVID, Allah tuh sudah membekali persenjataan asam amino kita. Sehingga jangan kaget ketika terjadi proses katabolisme, karena memang itu adalah natural, ya. Sunnahnya seperti itu, sunnatullahnya seperti itu. Allah akan memberikan pembekalan. Ya, Allah sudah memberikan pembekalan agar tubuh kita tetap bisa bertahan di awal-awal kita terpapar COVID. Nah, selanjutnya tadi dirawat, kemudian akhirnya ada asupan protein lainnya untuk mensuplai asam amino. Ya, baik, itu saja Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, jika ada hal yang kurang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.